Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Teknik Laboratorium. Kali ini kita di pertemuan kedua dengan materi organisasi dan manajemen laboratorium MIPA. Baik, setelah perjumpaan sebelumnya kita membahas tentang apa pengertian laboratorium, kemudian fungsinya seperti apa, dan di materi kali ini kita akan belajar mengenai laboratorium lebih dalam lagi pengertiannya, terus bagaimana manajemennya, serta organisasi laboratorium, MIPA khususnya. Nah, seperti yang ada di gambar, ini contoh, kegiatan yang ada di laboratorium, kemudian alat-alat yang ada di laboratorium yang digunakan untuk praktikum. Nah, kemudian pengertian laboratorium itu sendiri sebenarnya apa sih? Nah, laboratorium menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan dan dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 bahwa laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, kemudian menguji teoritis, membuktikan uji coba penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu dan menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas serta kualitas yang memadai. Oke, nah ini contoh-contohnya ya laboratorium. Oke, ini laboratorium molekuler. Oke, kemudian ini beberapa kegiatan, praktikum. Nah, jadi laboratorium itu merupakan tempat yang digunakan untuk percobaan ataupun penelitian, karena fungsinya adalah untuk, apa namanya, menguji teori, maka itu bisa dilakukan secara indoor maupun outdoor. Oke. Kemudian fungsi laboratorium itu sendiri apa? Fungsi laboratorium menurut Muhammad Amin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980, yang pertama adalah untuk mempersiapkan sarana penunjang, pelaksanaan pendidikan serta pengajaran dalam suatu bidang studi tertentu. Kemudian juga untuk mempersiapkan sarana penunjang, dalam melaksanakan penelitian dalam satu bidang studi tertentu. Kemudian juga laboratorium berfungsi untuk tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktek yang memerlukan peralatan khusus yang tidak mudah dihadirkan di ruangan kelas. Nah, laboratorium MIPA itu sendiri biasanya itu menjadi MIPA terpadu ya, seperti laboratorium biologi, fisika, kimia, bahasa, dan matematika. Dan biasanya laboratorium MIPA ini difungsikan untuk menemukan konsep, prinsip, teori, azas, aturan maupun hukum-hukum dari, biologi, matematika, fisika, kimia tadi ya, sehingga pembelajaran MIPA di sekolah ini terpadu antara pembelajaran teori dan juga pembelajaran praktikumnya. Oke. Nah, pembelajaran MIPA ini sebaiknya terintegrasi antara teori serta praktikum. Dalam arti, pembelajaran ini dilaksanakan melalui praktikum yang menemukan konsep, prinsip, teori, asas, aturan, serta hukum-hukum dari mata pelajaran MIPA tadi. Oke. Nah, ini adalah bagian dari struktur organisasi laboratorium MIPA. Oke, jadi, laboratorium MIPA ini sebuah kelembagaan ya, organisasi kelembagaan atau organisasi material. Dan biasanya diketuai oleh kepala laboratorium, kemudian di bawahnya ada sekretaris, kemudian ada bendahara, kemudian ada anggota, teknisi gitu, teknisi dan juga laboran. Ini contohnya ya. Kemudian ini kalau di sekolah biasanya ada kepala sekolah di bagian atasnya, kemudian kurikulum jelas, kemudian baru kepala laboratorium masing-masing, mata pelajaran, oke. Nah, struktur organisasi di laboratorium MIPA ini itu dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, dibutuhkan ketua laboratorium, matematika terapan atau matematika murni. Bisa juga biologi juga misalnya
biologi, di bidang tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun di manusia dan juga lingkungan hidup. Fisika dan kimia pun sama gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan masing-masing sekolah ya untuk, struktur organisasi laboratorium masing-masing ini. Oke, dan tadi disebutkan bahwa, tenaga laboratorium itu salah satunya adalah laboran. Nah, laboran ini merupakan tenaga profesional yang tugasnya itu di laboratorium, sebagai, atau difungsikan untuk membantu kegiatan praktikum dalam berbagai bidang. Jadi, laboran fisika, ya fisika ya, berarti dia ahli ya untuk atau tenaga profesional di, apa namanya, di bidang fisika, kemudian biologi juga sendiri, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya laboran ini secara, umum ya, itu adalah untuk mempersiapkan alat, bahan, dan juga tempat praktikum, kemudian membantu pengajaran serta pengawasan, serta menjaga kebersihan dan juga keamanan di laboratorium itu sendiri. Nah, untuk menjadi seorang laboran, seseorang itu harus memenuhi persyaratan tertentu yang disesuaikan bidang laboratoriumnya itu apa, ya tadi yang seperti saya sebutkan kalau dia di biologi berarti dia punya keahlian khusus di, praktikum biologi. Nah, laboran itu juga punya fungsi lainnya yaitu sebagai, staf administrasi umum dan khusus. Kalau yang umum, laboran ini biasanya dia difungsikan untuk memegang surat menyurat yang ada di, laboratorium. Jadi surat yang keluar dan surat yang masuk itu semuanya dipegang oleh laboran. Nah, kalau administrasi khususnya itu seperti administrasi yang berkenaan dengan kegiatan laboratorium itu sendiri. Misalnya inventarisasi alat-alat, maupun bahan-bahan yang ada di laboratorium itu semuanya di-handle oleh laboran, begitu ya. Nah, berkenaan dengan itu, jadi, alangkah baiknya kita juga mengenal administrasi laboratorium MIPA yang ada di, laboratorium itu sendiri. Jadi apa sih gitu, jadi administrasi laboratorium itu merupakan suatu proses pencatatan atau inventarisasi dari fasilitas dan juga aktivitas di laboratorium itu sendiri, supaya semuanya itu bisa terorganisir dan juga sistematis dalam pengerjaannya. Nah, komponen laboratorium yang perlu dilakukan administrasi ini atau dilakukan inventarisasi ini adalah, bangunan atau ruangan laboratorium itu sendiri, kemudian fasilitas umum laboratorium, kemudian peralatan serta bahan-bahan yang ada di laboratorium, kemudian ketenagaan yang ada di laboratorium itu sendiri, dan juga kegiatan laboratorium. Oke, nah untuk yang pertama, administrasi atau inventarisasi non-akademik. Jadi ada 2 ya, untuk inventarisasi itu ada yang non-akademik dan juga yang akademik. Kalau yang non-akademik itu biasanya, isinya adalah kondisi dari laboratorium itu sendiri, seperti, inventarisasi dan usaha untuk pengusulan dana, sarana dan prasarana laboratorium itu. Nah, sedangkan administrasi yang akademik itu, biasanya difungsikan untuk membantu kelancaran kegiatan praktikum di laboratorium itu. Jadi seperti pengembangan metodologi pengajarannya seperti apa dan juga, pada laboratorium penelitian gitu. Jadi seperti memperbanyak buku petunjuk atau pedoman praktikum, kemudian melayani, apa namanya, siswa ataupun praktikan yang akan praktikum, kemudian memperbanyak format untuk penulisan laporan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan ya kalau secara khususnya maksudnya secara simpelnya pengertian dari administrasi laboratorium itu adalah proses untuk mendokumentasikan seluruh sarana serta prasarana dan juga aktivitas yang ada di laboratorium. Oleh karena itu, tujuan dari administrasinya ini adalah untuk yang pertama ya, kalau untuk sarana dan prasarana ya itu punya tujuan yaitu untuk mencegah kehilangan ataupun penyalahgunaan dari alat ataupun bahan yang ada di laboratorium itu sendiri. Kemudian memudahkan operasional dan pemeliharaan ya, kemudian mencegah duplikasi ataupun overlapping permintaan alat,
kemudian untuk memudahkan pengecekan. Jadi, seperti kita tuh punya, data, mana nih alat-alat yang ada di laboratorium. Misalnya alat ini sudah terdokumentasikan dia rusak misalnya dan harus ada perbaikan. Jadi kita tahu mana yang rusak, mana yang bisa digunakan, kemudian mana yang, jumlahnya sudah cukup, jadi kita tidak perlu mengadakan alat itu lagi atau tidak perlu membeli lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi karena ada administrasi ini jadi lebih mudah gitu dalam, pengadaan alat dan bahan itu tadi ataupun untuk, pemeliharaan alat dan bahan itu. Nah, laboratorium di sekolah itu terdiri dari beberapa jenis dengan karakteristik yang berbeda. Namun secara keseluruhan untuk inventarisasinya itu punya pola dan aspek yang serupa. Jadi yang hampir sama ya, tapi untuk karakteristiknya setiap sekolah itu pasti juga berbeda-beda ya. Nah, ini untuk format. Jadi ini format administrasi untuk tiap keperluan ataupun komponen. Jadi ketika tadi laboran itu menginventarisasi, laboratorium, jadi harus ada, tulisan ya, tulisan maksudnya apa ya, jadi harus ada pendokumentasian yang baik gitu, yang teratur. Nah, ini adalah format. Jadi setiap, barang, alat, bahan yang ada di laboratorium itu mereka punya formatnya sendiri-sendiri. Jadi ada format A, B, C, D, E, dan F. Yang A itu untuk data ruangan laboratorium. Jadi semuanya ruangan yang ada di laboratorium itu ya, itu semuanya terdata dan itu masuk ke dalam format A. Kemudian kalau format B itu barang. Barang-barang yang ada di dalam, eee, ruangan laboratorium itu sudah terdata. Yang B1 itu untuk kartu tiap barang, kemudian yang B2 itu daftar barang yang ada di dalam laboratorium, kemudian yang B3 itu kalau misalnya untuk, ada barang yang masuk ataupun yang keluar, kemudian yang B4 itu adalah usulan permintaan. Kita mau mengusulkan untuk membeli barang ini gitu, misalnya kursi sejumlah 10 gitu ya, itu pakainya format B4. Begitu pula untuk, C1, 2, 3, 4, D1, 2, 3, 4, kemudian ada 5 dan 6 juga ya kalau D. Nah, itu masing-masingnya. Kalau C itu untuk alat, kemudian D itu untuk bahan atau zat, kalau E itu untuk ketenagaan, dan F untuk agenda kegiatan lab. Jadi semuanya itu ada formatnya ya teman-teman ya, itu supaya apa, supaya rapi, supaya mudah mengeceknya dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk administrasi ini itu dilakukan seringnya itu secara manual, tapi, alangkah mudahnya kalau kita udah bisa memakai komputer. Jadi supaya lebih, mempermudahlah pekerjaan kita. Nah, untuk masuk ya ke yang pertama, yaitu pengadministrasian ruang laboratorium, yaitu format A tadi. Jadi apa saja yang ada di sini, seperti, macam-macam ruangan yang ada di dalam laboratorium, kemudian jaringan listriknya seperti apa, jaringan air, gas. Kemudian yang harus dicatat adalah namanya, ukuran, dan kapasitasnya, dan itu dimasukkan ke dalam format A. Ini contoh format A ya, teman-teman. Misalnya nama sekolahnya ya di mana, kemudian laboratoriumnya apa, kemudian luas dan kapasitas labnya itu berapa, jenis ruangan labnya apa saja. Misalnya ruangan ganti, ruangan praktikum, gudang, dan lain sebagainya itu dicatat di sini dengan luas yang, ada di sini. Kemudian, rinciannya kalau misalnya kita mau mengembangkan, oh, misalnya harus misalnya, mau membutuhkan 2 lantai ya dan lain sebagainya, misalnya usulan pengembangannya di sini gitu dan diketahui oleh kepala sekolah, kepala lab, dan ketua lab. Oke. Nah, yang kedua ini format B, yaitu adalah fasilitas atau barang-barang yang ada di laboratorium. Contohnya ada lemari,
saklar listrik, kursi, meja, kemudian papan tulis, dan lain sebagainya. Pokoknya barang-barang yang ada di dalam laboratorium yang bukan alat praktikum ya, gitu ya. Ini merupakan, fasilitas umum yang ada di dalam laboratorium dan itu masuknya ke format B. Ada B1, B2, dan B3 dan B4. Nah, kalau B1 itu adalah kartu barang. Nah, kartu barang ini itu bisa digunakan di gudang maupun di setiap lab. Jadi, eee sebaiknya untuk setiap barang yang ada di gudang ataupun di dalam lab itu punya kartu barangnya masing-masing. Jadi sesuai dengan abjad dari A sampai Z ya, gitu. Seperti, B misalnya barometer, blower ya, seperti itu ya. Kemudian dikasih, kodenya masing-masing. Dari situ kita sudah tahu nama barang, golongan, nama induk barang, lokasi, kemudian spesifikasi seperti merek, ukuran, pabriknya di mana, ya pabrik apa misalnya, kode barangnya seperti apa, serta riwayat dari barangnya itu rusak ataupun baik gitu, dalam kondisi apa. Oke, nah itu tuh, ini misalnya golongan barang misalnya termasuk barang perkakas kah, barang optik, ataupun barang elektronik dan sebagainya. Jadi kita juga bisa memasukkan kode barang ya, kode barang biasanya sudah ada di pabrik ataupun di katalog. Oke. Nah, ini contohnya adalah format B1, kemudian yang B2 misalnya seperti ini ya. Jadi, nama barangnya apa, misalnya blower tadi ya, mereknya apa, kemudian ukuran berapa, pabriknya apa, kode barangnya dari pabrik, kemudian lokasi penyimpanannya di mana, di lemari atau di gudang dan lain sebagainya. Kemudian tanggal masuknya, misalnya belinya tuh tanggal berapa, dalam kondisi apa, seperti itu ya. Oke. Oke, kita lanjut yang B2. Nah, B2 ini adalah daftar barang. Jadi tadi kan kartu barang masing-masing barang. Nah, ini daftar barang. Jadi semuanya, rekapitulasi dari, B1 tadi kita masukkan di B2 ini. Nah, itu perlu ada karena kita mau mengecek apakah barang-barang yang sudah ada ini kalau misalnya kita mau mengusulkan barang gitu ya, "Oh, ini masih ada kok dan masih bisa dipakai." Jadi sudah jelas gitu ya, jadi tidak akan double lagi untuk membelinya gitu. Nah, ini adalah B3, format B3 untuk, daftar penerimaan atau pengeluaran barang. Nah, ini digunakan untuk teknisi yang bekerja di lab. Nah, fungsinya sebagai alat penerimaan dari gudang atau pengeluaran dari lab lain gitu. Oke. Nah, B4 itu juga format usulan barang. Jadi kalau misalnya barang itu butuh perbaikan atau rehabilitasi ataupun pengadaan baru, misalnya AC nih kan ya, AC-nya itu perlu diservis misalnya, berarti kita pakai format B4 ini. Nah, mekanisme kerja pengusulan barang ini dilakukan oleh penanggung jawab laboratorium itu sendiri ya, dan sesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan oleh guru pembimbing praktikum itu. Dan alurnya selanjutnya kemudian penanggung jawab melaporkan ke kepala sekolah disetujui atau tidak, seperti itu ya. Oke, ini adalah format B4. Nah, oke, kemudian pengadministrasian alat dan bahan. Nah, alat yang dimasukkan adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Jadi kalau yang tadi adalah barang-barang, apa namanya, yang ada di dalam laboratorium yang menunjang, laboratorium itu sendiri, jadi fasilitas umum. Kalau yang ini, yang format C ya, pengadministrasian alat dan bahan itu adalah kalau C adalah alat, kalau D adalah zat atau bahan. Nah, alat-alat laboratorium itu dikelompokkan menjadi alat gelas, alat listrik, alat logam, dan beberapa instrumen. Seperti kalau alat gelas contohnya adalah gelas ukur, Erlenmeyer, termometer. Kalau alat listrik misalnya ampermeter dan lain sebagainya gitu ya. Dan masing-masing itu dikelompokkan. Nah, setelah itu baru nanti kita masukkan ke masing-masing. Jadi sama ya seperti penulisannya seperti yang tadi ya C1, 1, 2, 3, 4-nya itu kartu alat, daftar alat, selanjutnya kemudian penerimaan serta pengeluaran alat, dan kemudian yang C4 adalah pengusulan alat.
Yang beda yang kalau yang tadi barang, yang ini alat. Sama juga seperti untuk bahan ya, kalau bahan juga sama D1 sampai D4. Oke, ini format C1, kemudian yaitu adalah kartu alat ya, ini format D1, ini D2. Oke, kartu zat, ini daftar zat. Oke, nah selanjutnya Ibu punya latihan untuk teman-teman. Jadi ini ada beberapa alat, bahan, barang yang ada di laboratorium dan silakan kalian belajar untuk mengelompokkan barang-barang, alat, ataupun bahan ini dan dimasukkan ke format kartu laboratorium gitu ya. Jadi silakan, dicoba kalian menjadi seorang laboran gitu ya dan, mencoba untuk mengadministrasikan alat, bahan, maupun barang ini. Baik, silakan dikerjakan, nanti kalau ada pertanyaan ataupun kesulitan bisa diskusi dengan Ibu gitu ya. Dan mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan untuk teknik laboratorium, kita jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.